Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cikgu Channel, tentunya bersama Kak Latifah. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai grafik fungsi trigonometri, yaitu grafik fungsi sinus ya. Kemarin sudah kita bahas secara umum bentuk grafik fungsi sinus itu, yaitu berbentuk satu bukit dan satu lembah. Kemudian ada juga yang namanya istilah amplitudo, periode gitu ya, nilai maksimum, nilai minimum. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah jika ada suatu fungsi sinus, misalnya fungsi sinus fx sama dengan 3 sin 2x. Nah, kira-kira bagaimana bentuk grafik fungsi dari 3 sin 2x ini? Kemarin sama-sama kita ketahui bahwa fx sama dengan sin x itu grafik fungsinya berupa satu bukit dan satu lembah. Nah, sekarang sin x-nya ini dia masih berupa sin x, cuman bedanya di soal ini ada koefisien di depan sin, yaitu koefisiennya 3, dan ada juga koefisien di depan x. Koefisiennya berupa angka 2. Sedangkan yang kita bahas kemarin itu hanya berupa sin x saja, di mana koefisien sinnya 1 dan koefisien dari x-nya adalah juga 1. Nah, kira-kira bagaimana jika koefisiennya ini bukan 1 gitu? Koefisien dari sinnya 3, koefisien dari x-nya 2. Kira-kira gimana bentuk grafiknya? Itu yang nanti yang akan kita pelajari. Sebelumnya, siapa di sini yang masih ingat bentuk umum dari grafik fungsi sinus itu? Pertemuan yang lalu sudah kakak bahas tentang bentuk umumnya, yaitu fx sama dengan a sin kx ditambah alfa tambah konstanta, yang mana a ini sebagai koefisien dari sin dan k sebagai koefisien dari x. Kemudian ini ada alfa itu berupa sudut ya. Kemudian ada c itu adalah sebagai konstanta. Nah, sekarang dari contoh soal ini fx sama dengan 3 sin 2x, jika kita bawakan ke bentuk umumnya, kira-kira mana yang sebagai a, mana yang sebagai k, dan mana yang sebagai alfa atau konstantanya. Nah, 3 ini merupakan a, koefisien dari sin. Kemudian 2 ini merupakan koefisien dari x. Berarti 2 ini posisinya dalam bentuk umum adalah sebagai k. Sekarang mana yang sebagai alfa pada soal ini? Adakah diketahui alfanya atau sudutnya? Tidak ada ya. Berarti jika tidak diketahui, maka alfanya adalah 0. Karena tidak diketahui berarti 0 aja gitu ya. Kemudian konstantanya, di sini kan di bentuk umum ada c ya, c itu konstanta. Sekarang di soal ini mana yang sebagai c-nya? Oh, ternyata c-nya juga tidak ada. Berarti bisa disimpulkan bahwa c-nya juga berupa 0 gitu. Oke, sekarang untuk membuat grafik fungsi dari soal 3 sin 2x ini, kita akan cari terlebih dahulu berapa amplitudonya, berapa nilai maksimum, berapa nilai minimum, berapa periode, di mana titik startnya. Nah, semua itu akan kita cari pada fungsi fx sama dengan 3 sin 2x ini. Oke, langkah pertama untuk membuat grafik itu, kita cari terlebih dahulu titik start atau titik mulai terhadap sumbu y. Misalkan garis bilangannya seperti ini. Nah, yang akan kita cari itu adalah titik start di sumbu y ini.
Jadi nanti kita mulainya apakah dari 0, apakah dari 1, atau apakah dari 2 kita mulainya gitu. Misalnya kalau mulai dari 1 berarti dari atas sini kita mulainya. Atau misalkan dari -2 misalnya. Berarti kita mulainya dari bawah gitu. Nah, untuk mencari titik start terhadap sumbu Y ini atau titik mulainya gitu ya, kita hanya perlu memperhatikan konstanta dari soal. Apa konstantanya? Nah, kebetulan di soal ini konstantanya adalah 0 ya. Berarti titik mulai terhadap sumbu Y kita ya, mulainya dari 0. Kemudian, langkah keduanya adalah kita cari titik start terhadap sumbu X-nya atau titik mulai terhadap sumbu X-nya. Dengan kata lain, sumbu X-nya itu bergeser ke kiri nggak atau ke kanan nggak gitu ya. Nah, rumus untuk mencari titik mulai terhadap sumbu X ini adalah dengan alfa per K. Sekarang kita lihat, alfa kita tadi berapa di soal? Oke, di soal ternyata alfa kita adalah 0 ya, alias tidak ada. 0 berarti 0 per K. K kita di soal berapa? K kita di soal adalah 2. Berarti 0 per 2. 0 per 2 berapa nilainya? 0. Berarti pergeseran kita terhadap sumbu X adalah 0 alias tidak bergeser gitu ya. Tapi jika seandainya kita punya pergeseran, misalnya pergeserannya positif 90 misalnya ya. Anggap aja misalnya pergeserannya positif 90. Nah, jika alfanya positif, berarti pergeserannya ke arah kiri. Tapi jika alfanya negatif, berarti pergeserannya ke arah kanan. Kebetulan karena di sini alfa kita 0, kemudian setelah kita masukkan ke rumusnya alfa per K 0 bagi 2 hasilnya juga 0, maka kita tidak punya pergeseran terhadap sumbu X-nya. Dengan kata lain, misalnya kayak gini ya. Nah, kita ini sumbu X, berarti kita mulainya tetap dari 0 gitu. Tapi kalau misalnya titik start terhadap sumbu X-nya ini tidak 0 hasilnya, anggap aja misalnya hasilnya adalah 30 derajat gitu ya. 30 derajatnya positif lagi ya. Berarti kalau positif gesernya tadi kan ke kiri. Nah, kita mulainya tidak dari 0, tapi 30 derajat ke kiri. Berarti dari sini kita mulainya gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya di sininya negatif 30, berarti kita mulainya 30 derajat ke kanan. Berarti nah gitu. Jadi kalau negatif 30 hasilnya ini berarti kita mulainya geser 30 ke kanan. Karena di sini hasilnya 0, berarti kita tidak punya pergeseran. Kita tetap mulainya dari 0 terhadap sumbu X-nya. Terhadap sumbu Y-nya juga 0 gitu. Bisa dipahami? Oke, langkah ketiga adalah mencari amplitudo. Rumus amplitudo itu adalah mutlak dari A. Sekarang kita perhatikan di soal, A kita adalah 3. Berarti kita masukkan ke rumusnya mutlak dari A. Berarti mutlak dari 3. Nilai mutlak dari 3 berapa? Ya 3 itu sendiri gitu ya. Berarti amplitudo kita adalah 3. Kalian masih ingat apa itu amplitudo? Iya, amplitudo itu adalah jarak dari sumbu X atau sumbu utamanya ke titik maksimum atau ke titik minimum. Oke, langkah berikutnya kita akan mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Untuk mencari nilai maksimum ini kita punya rumus mutlak dari A ditambah C. Kita masukkan mutlak dari A kita bernilai 3, kita perhatikan soal A-nya kan 3 tadi ya. Berarti mutlak dari 3 ditambah C. C kita kebetulan adalah 0 di soal ya, perhatikan soal. C kita kan 0 tadi. Berarti mutlak dari 3 itu nilainya 3 ditambah 0 berarti menghasilkan 3.
Oke, kita dapat nilai maksimum kita adalah 3. Sekarang kita cari nilai minimum. Nilai minimum memiliki rumus negatif dari mutlak A ditambah C. Sekarang kita masukkan yang diketahui. Negatif dari mutlak A kita dari 3 ditambah C. C kita adalah 0. Sama dengan mutlak dari 3 itu bernilai 3 ya. 3 ada negatif di depan, berarti jadi min 3. Min 3 tambah 0 menghasilkan tetap min 3. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari periode. Oh iya, sebelum kita mencari periode, amplitudo ini sebenarnya punya rumus lain ya, selain mutlak dari A ini rumusnya. Rumus lainnya adalah setengah dari nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Oke, kita cobakan. Setengah nilai maksimum kita tadi berapa? 3 ya. Nilai minimumnya min 3. Berarti kita masukkan ke rumus. Maksimumnya 3 dikurang nilai minimumnya min 3 tadi ya. Nah, kita cobakan. Min kali min jadi positif, berarti setengah 3 negatif kali negatif jadi positif, positif 3. Berarti jadinya setengah 3 tambah 3 adalah 6 ya. Oke. 6 kali setengah. Coret. 6 bagi 2 jadinya 3. Berarti amplitudo kita adalah 3 jika menggunakan rumus setengah kali maksimum kurang minimum. Sama kan dengan yang ini? Ya udah, kita pakai rumus yang cepat aja ya, nggak usah pakai rumus yang ribet ini. Tapi cukup jadi pengetahuan kalian saja, amplitudo itu bisa juga dicari dengan setengah kali maksimum kurang minimum. Tapi kalau biar cepatnya kalian pakai ini aja, yaitu mutlak dari A. Ya, berikutnya langkah yang kelima, kita mencari periode. Apa itu periode? Iya, periode itu adalah panjang interval sudut di mana bagian kurvanya berulang-ulang. Satu periode terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Kita punya rumus periode yaitu 360 derajat per K. Sekarang kita masukkan yang diketahui 360 derajat per K. K yang diketahui tadi berapa? Kita punya K di soal adalah 2. Berarti 360 derajat bagi 2. Berapa 360 derajat bagi 2? Adalah 180 derajat. Oh, ternyata periodenya sepanjang interval 180 derajat. Jadi nanti itu grafik sinus kita yaitu satu bukit satu lembahnya dari sini ke sini adalah sepanjang 180 derajat satu periodenya gitu. Satu periodenya 180 derajat. Sekarang kita perhatikan, kan kita punya K-nya adalah 2 ya. Di soal, perhatikan soal, kita punya K-nya 2. Nih. Jadi, K sama dengan 2 itu menandakan bahwa kita punya gelombangnya sebanyak 2 kali. Jadi K2 ini adalah 2 kali gelombang. 2 kali gelombang itu maksudnya, kan satu gelombang itu berupa satu bukit satu lembah. Berarti kalau 2 gelombang, tambah lagi. Satu bukit satu lembah itu 1 kali periode atau 1 kali gelombang. Berarti kalau K-nya 2, tambah lagi periodenya. 1 bukit lagi, 1 lembah lagi gitu. Dan jarak satu periodenya adalah 180. Nah, periode keduanya berarti jaraknya juga sepanjang 180 derajat gitu. Tahu datangnya 180 dari mana tadi? Iya, dari rumus 360 bagi K, dapatnya 180. Berarti panjang satu periode kita atau panjang satu kali gelombang satu bukit satu lembah kita adalah 180.
Dan jika K-nya sebanyak 2, berarti gelombang kita ada sebanyak 2 kali. Atau kita punya periodenya sebanyak 2 kali gitu. Bisa dipahami? Oke, berarti berikutnya kita masuk ke langkah ke-6 ya. Langkah ke-6 adalah jarak antar kuadran. Dengan rumus periodenya bagi 4. Berarti periode kita tadi kan ada 180 derajat. Berarti kita bagi 4. Periode kita 180 per 4. Berarti bagi 4. 180 bagi 4 berapa? Iya, 45. 45 derajat. Dapatlah jarak antar kuadran kita 45 derajat. Nah, jarak antar kuadran itu apa? Oke, jarak antar kuadran itu adalah jarak dari sumbu utama ke titik maksimum, atau dari titik maksimum balik lagi ke sumbu utama. Oke, kakak contohkan seperti ini. Nah, misalnya di sini dari sumbu utama, berarti ini misalnya sumbu utamanya ya, ke titik maksimum, anggaplah titik maksimumnya berada di sini. Oke, dari sumbu utama ini ke titik maksimum, berarti mendaki ke atas, itu berupa satu kuadran. Berarti berupa satu kuadran. Ini namanya satu kuadran. 1 KW. KW itu kuadran ya. Kemudian dari titik maksimum ini turun lagi ke sumbu utama. Nah, ini satu kuadran lagi gitu. Nah, berarti ini kuadran kedua. Berarti ini kuadran keduanya. Kemudian nanti dari sumbu utama turun lagi ke titik minimum. Nah, ini satu kuadran lagi. Oke, berarti ini kuadran ke-3 gitu. Kemudian dari titik minimum ke sumbu utama, balik lagi ke sumbu utama. Nah, itu satu kuadran lagi jaraknya. Oke, berarti ini KW atau kuadran 4 gitu. Jadi, satu bukit satu lembah ini memiliki 4 kuadran. Atau dengan kata lain, satu buah bukit ini dia punya 2 kuadran, dan satu lembah ini dia juga terbagi atas 2 kuadran. Satu periode totalnya punya 4 kuadran. Makanya jika ditanya jarak antar kuadran, periodenya dibagi 4 karena kuadrannya ada 4 gitu. Periode kita kan tadi 180, berarti 180 bagi 4 berapa? 45. Berarti dari kuadran 1 ke kuadran 2 ini jaraknya 45, kemudian kuadran 2 ke kuadran 3 jaraknya juga 45, kuadran 3 ke kuadran 4 jaraknya juga 45 gitu. Oke, langkah terakhir, sekarang kita buatkan bentuk grafiknya. Karena di sini udah nggak muat, berarti kita geser ke slide berikutnya. Kita siapkan dulu garis bilangan atau kartesiusnya ya. Karena tadi jarak antar kuadrannya berupa 45 derajat, maka di grafik sinus ini jarak antar titik X-nya gitu ya, juga berjarak 45 dari 0 ke 45. Kemudian dari 45 jaraknya 45 lagi ke 90 gitu ya. Kemudian dari 90 45 lagi menjadi 135. Kemudian 135 jaraknya 45 lagi ke 180. Jika mungkin jarak antar kuadrannya misalnya 60, berarti nanti kita buatkan jarak titik X-nya itu 60 juga gitu. Biar enak nanti kita bikin grafiknya. Bisa dipahami? Oke, langkah pertama kita lihat titik start terhadap sumbu Y-nya tadi kita dapatkan adalah nilai C-nya sama dengan 0 ya. Berarti kita mulai dari sumbu Y-nya dari 0. Balik lagi ke slide grafik.
Sumbu Y ini kita mulainya dari 0, bukan dari 1, 2, atau 3, tapi 0 ya. Nah, dari sini kita mulainya. Sekarang balik lagi ke belakang. Kemudian langkah kedua tadi titik start terhadap sumbu X-nya juga 0 kita dapatkan. Berarti terhadap sumbu X ini titik startnya juga mulai dari 0. Berarti sama-sama dari 0 mulainya kedua-duanya gitu ya. Oke, berarti kita mulainya ke sini nih, ke sini. Oke. Oh ya, tadi kelupaan. Jadi, kalau soalnya berupa positif A sin, misalnya kita lihat di sini. Ini nih. Kalau soalnya berupa positif A, maka kita mulai grafiknya ke atas. Coba perhatikan. Ini kita punya A-nya kan positif. Berarti nanti grafiknya itu pasti mendaki ke atas, naik ke atas dulu baru turun ke bawah gitu. Mendaki gunung dulu baru turun ke bawah. Namun, jika pada soal, terkadang soal itu ada juga A-nya itu negatif dibikinnya gitu. Misalnya di sini min 3. Nah, berarti kalau min 3 karena A-nya negatif, maka grafiknya akan mulai ke bawah. Startnya dari lembah dulu baru bukit gitu. Jadi tambahan pengetahuan ya, jika soalnya A berupa negatif berarti mulai dari lembah dulu baru bukit. Tapi jika soalnya berupa A-nya positif, maka bukit dulu baru lembah. Oke, silakan salin ke catatannya biar nggak lupa. Maka dari soal kita ini, karena A kita positif 3 ya, berarti A kita adalah positif, maka bisa dibuat nanti grafik kita itu bukit dulu baru lembah gitu. Oke, sekarang kita sudah melihat tadi titik start terhadap sumbu Y dan sumbu X kita adalah 0. Kemudian kita lanjut ke amplitudo. Amplitudo kita berapa? Nilainya 3. Tadi titik maksimum kita berapa? Coba perhatikan. Titik maksimum atau nilai maksimumnya 3 dan nilai minimum kita adalah min 3. Oke, kita kasih dulu tanda ya. Nilai maksimum kita tadi 3 dan nilai minimum kita adalah min 3. Nah, ini nilai maksimum kita. Oke, kita kasih batas ya biar nanti grafiknya nggak kelewatan ke atas. Nah, ini batasnya. Jadi grafiknya tidak boleh lewat dari garis kuning ini. Karena maksimumnya adalah 3 ini. Minimumnya adalah min 3. Nah, amplitudo tadi kayak mana? Amplitudo itu jarak dari sumbu X ini. Kita kan punya sumbu X atau sumbu utama. Sumbu utama ke nilai maksimum itu berjarak 3. Betul enggak? Dari sumbu X ke titik maksimum 3 enggak jaraknya? 0, 1, 2, 3. Berarti jaraknya adalah 3, jarak ke atasnya gitu. Jarak ke bawahnya berapa? Jarak ke bawahnya juga 3. Jarak ke bawahnya juga sebanyak 3. Dari 0 ke min 3 kan jaraknya 3 ya. Nah, itulah amplitudo. Oke, sekarang kita bikin lagi periode. Kita tadi punya periode 180 ya. Oke, kita tahan dulu periode. Kita ingat periodenya 180. Sekarang untuk membuat grafiknya kita butuh jarak antar kuadran. Jarak antar kuadrannya tadi berapa kita dapatkan adalah 45. Ini jarak antar kuadran kita 45. Berarti dari kita start, kita mulai ini. Oke, kita mulai membuatkan grafik ya. Dari kita start ini, garis 0 start kita tadi, kemudian naik ke titik maksimum ini, itu jaraknya adalah 45 derajat. Dari 0 ke 45. Di mana kita tahu? Yaitu dari jarak antar kuadran tadi. Ini jarak antar kuadran kita adalah 45. Berarti jarak dari sumbu utama ke titik maksimum atau dari awal start mendaki ke atas itu jaraknya sebanyak
sepanjang 45 derajat. Oke, berarti dari jarak sumbu utama ini ke titik maksimum atau sekali pendakian itu berjarak sepanjang 45 derajat gitu. Sekarang dari titik maksimum kita mau turun lagi ke bawah nih ke sumbu utama, itu juga jaraknya sepanjang 45 derajat. Berarti dari 45 ini jaraknya 45 derajat lagi kemana berarti? Ke 90 ya. 45 tambah 45 kan 90 nih. Nah, ini jaraknya 45, ini juga jaraknya 45. Nah, berarti turunnya ke sini. Nah, gitu. Jadi semuanya punya aturan ya. Diatur oleh jarak antar kuadran tadi, 45 ini. Oke, sekarang kita bikin menurunnya adalah ke 90 derajat. Iya. Berarti kita sudah membuat satu bukit. Kita mau bikin satu lembah lagi. Oke, dari sumbu utama ke titik minimum ini jaraknya juga 45 derajat. Berarti dari 90 berjarak 45 derajat lagi ke titik berikutnya. Kita turun ke titik minimum sejauh 45 derajat ini. Dari 90 ke 135. Nah, ke sini kita turunnya. Oke, sekarang dari titik minimum ini kita kembali lagi ke sumbu utama sejauh 45 derajat lagi. Tadi kan kita berhentinya di 135. Berarti dari 135 ini 45 derajat lagi berapa? 135 tambah 45 jadinya 180. Berarti kita berhentinya di titik 180. Jadi dari titik minimum ini kembali lagi ke sumbu utama sepanjang 45 derajat dari titik 135 ke titik 180. Bisa dipahami? Oke, berarti kita sudah dapatkan satu bukit, satu lembah kita, yaitu satu periode kita. Dari periode pertama, dari start kita ini sampai tempat berhenti kita tadi yang 180, itu jaraknya pasti persis 180 sebagaimana yang kita dapatkan ini tadi. Coba kita cek. Dari 0 ke titik pemberhentian, jaraknya berapa? Adalah 180 ya. Nah, berarti betul tadi periode kita. Periode kita adalah 180. Oke, sekarang kita perhatikan langkah kelima, kita punya K-nya 2. Nah, kalau K-nya 2 berarti periodenya ada 2 kali. Maksudnya gelombangnya ada 2 kali. Sedangkan di sini kita baru bikin satu gelombang ya, satu bukit, satu lembah. Nah, berarti kita tambah lagi satu gelombang. Persis gelombangnya kayak gini. Nah, jaraknya antar kuadrannya juga 45. Oke, kita buatkan lagi satu gelombang yang persis seperti ini. Kita sambung ya. Berarti dari 180 naik lagi ke atas ke titik maksimum sepanjang 45 derajat lagi gitu. Dari 180 ditambah lagi 45 derajat. 180 tambah 45 berapa? 225. Nah, berarti naik ke atasnya tepat di titik 225. Oke, kita naik ke atas. Nah, sip. Kemudian dari atas atau dari titik maksimum balik lagi ke sumbu utama itu tepat sepanjang 45 derajat lagi gitu. Oke, berarti dari 225 ini ditambah lagi 45 derajat, 270. Nah, jadi turunnya dari titik maksimum ini ke sumbu utama lagi, kita balik lagi ke bawah gitu ya. Sejauh 45 derajat, berarti di titik 270. Nah, ini turunnya. Nah, kemudian kita lanjut lagi satu lembah. Oke, dari 270 ini jaraknya 45 derajat lagi. Berarti 270 tambah 45 berapa? 315. Kita turun ke bawahnya sejajar dengan titik 315 ini.
Nah, turun ke bawahnya sejajar dengan ini. Oke, kemudian dari titik minimum kita mau balik lagi ke sumbu utamanya nih. Nah, jaraknya dari 315 sepanjang 45 derajat lagi. Nah, 315 derajat ditambah 45 derajat berapa? 360 derajat. Dari titik minimum balik lagi ke sumbu utama itu sepanjang 45 derajat, yaitu di titik 360 gitu. Jadilah grafik fungsi sinus kita yaitu memiliki dua periode. Periode gelombang pertama, gelombang yang berwarna hijau ini ya, berarti dari 0 ke 180. Jaraknya betul nggak 180 jaraknya? Ya, betul ya. Kemudian periode kedua dari 180 ini ke 360, ke pemberhentian terakhir kita, jaraknya betul tidak 180. Dari 180 ke 360, berarti jaraknya juga berupa 180 derajat. Nah, jadi terbukti ya, satu kali periode itu jaraknya adalah 180 derajat sesuai dengan hasil dari periode yang kita dapatkan tadi, yaitu 180 derajat. Nah, Kak, ini gimana kalau misalnya periode yang kita dapatkan adalah bernilai 90 misalnya? Oke, berarti periode di sini juga berjarak harusnya 90 gitu. Oke, berarti inilah bentuk grafik fungsi dari fx sama dengan 3 sin 2x. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan coba lagi contoh soal yang lainnya ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.